zaman pandemik COVID-19 ini kan berarti orang harus jaga jarak. Nah, kira-kira yang potong kambing ini harus jaga jarak nggak sama kambingnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali guys dengan kita artis alam gaib. Ya, ada artis Ibu Tiri, ya, artis Bapak Tiri, dan artis 2 hari lagi kiamat. Malam hari ini kita berada di gedung Yayasan Yatim Al-Abror sebagai markas Majelis Rodatul Istighfar. Malam ini temanya kita akan berbicara bagaimana situasi atau euforianya, kemeriahannya Idul Adha pada tahun ini di dalam situasi pandemik COVID-19. Apakah nanti seperti tahun-tahun kemarin antusias daripada umat Islam berkurban, atau karena situasi menjadi menurun kurban pada tahun ini karena ada corona. Kita akan bertanya-tanya kepada di kiri dan kanan saya. Yang pertama kepada Ustadz Hidayat. Bagaimana Ustadz Hidayat menurut antum ini prediksi kurban ini kira-kira lebih meriah apa lebih turun nih kira-kira nih? Ya, jadi berbicara kurban di masa pandemi, sepertinya memang hal yang tidak bisa diprediksi ya Ustaz, karena memang kurban merupakan ibadah ya, terutama yang pertama itu ibadah ya, dan suatu ibadah yang memang sunnah yang dianjurkan, sunnah muakkadah, sunnah yang memang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga sekalipun ya memang kita ketahui bahwa dengan adanya pandemi ini mungkin ada beberapa faktor ya yang bisa menjadikan seseorang menunda ya atau tidak berkurban di tahun ini. Tapi kalau bahasanya berkurang mungkin tidak terlalu signifikan gitu Ustaz, karena memang masih ada beberapa orang-orang yang lebih mengutamakan, lebih mementingkan ibadah kurbannya pada tahun ini. Itu prediksi saya, prediksi Anda Ustaz. Yang maksudnya nih kurban kita ditunda itu gimana nih? Ya, ditunda di tahun yang akan datang Ustaz. Oh, gitu. Tapi kan kalau misalnya dia ini punya sudah punya hartanya, duitnya untuk berkurban tahun ini, kenapa dia harus tunda di tahun depan? Ya, karena salah satu prediksi saya sih, salah satunya itu faktor mungkin ada beberapa hal ya, diantaranya mungkin ada keperluan keluarga ya, baik dari pendidikan anak-anaknya, sekolah dan lain sebagainya. Itu masih ada beberapa faktor yang memang lebih diutamakan ya, bahasanya bisa dikatakan hal yang lebih wajib gitu. Seperti itu. Begini ya Ustaz, banyak kan orang ya sekarang ini atau kemarin-kemarin ya di dalam sisi kurban, baik tahun-tahun yang kemarin itu ada orang ketika waktu kurban dia nih akikah. Sebenarnya mana sih yang lebih utama? Apakah kurban yang kita dahulukan ataukah akikah? Ya, kalau berbicara kurban, lebih utama kurban atau akikah? Belum ngopi guys. Tapi berbicara kurban di bulan
Dzulhijjah, maka justru ya yang lebih diutamakan ketika itu ya kurban. Tapi ketika berbicara lebih baik kurban atau akikah, berbicaranya di luar bulan Dzulhijjah, maka lebih utama akikah gitu. Jadi kurban itu ada waktunya, ya, berarti ya, kurban ada waktunya, dan akikah tidak pandang waktu, kapan aja boleh, kapan saja boleh, waktu kapan saja boleh. Nah, mengenai jenis kelamin hewan kurban, kalau orang mau kurban ini taruhlah kambing ini perempuan, bagaimana Ustaz? Tidak disyariatkan untuk memilih jenis kelamin daripada hewan kurban yang dimaksud yaitu seperti kambing atau domba dan lain sebagainya ya. Jadi yang dikatakan kurban itu ya entah itu laki-laki entah itu perempuan jenis kelamin dari kambing tersebut. Memang ada pendapat dari sebagian ulama yang mengatakan afdhalnya yang laki, ada lagi yang mengatakan oh tidak, ini sama saja gitu. Oh, afdhalnya perempuan malah ya. Ada yang mengatakan, sebagian ulama yang mengatakan afdhalnya perempuan. Ya masing-masing punya argumentasi Ustaz. Nah, kalau misalnya yang mereka khawatirkan kambing perempuan itu pada saat dia mau kurban kambingnya sedang hamil ya. Nah itu bagaimana nih? Apakah memang boleh untuk berkurban ya atau tidak? Kalau memang boleh, kira-kira bagaimana hukum kepada anaknya itu yang ada dalam perut itu kambing itu sendiri? Ini kalau berbicara anak kambingnya yang ada di dalam perut ibunya ya, ketika dikurban, nah ini menjadi suatu masalah tentunya. Nah dalam hal ini tentu bagi bagi orang yang berkurban dituntut lebih teliti ya, agar tidak membeli, agar tidak menyembelih hewan kurban yang berjenis kelamin perempuan yang sedang dalam keadaan hamil gitu. Karena memang ketika disembelih ibunya sudah pasti anaknya yang memang belum waktunya untuk dilahirkan akan mati gitu seperti itu. Di zaman pandemik COVID-19 ini kan berarti orang harus jaga jarak. Nah kira-kira yang potong kambing ini harus jaga jarak nggak sama kambingnya? Kalau yang potong kambing jaga jarak bagaimana nih? Mungkin itu ada ketentuan lain dari pemerintah Zat, ya. Kalau kita jaga jarak mungkin apalagi ketika motong sapi Zat, jaga jarak itu susah banget Zat. Oh gitu ya. Jadi kalau memang diperintahkan suruh jaga jarak juga motong kambing atau sapi, mendingan kambing sama sapi kita tembak aja dari jauh. Tembak, kalau ditembak dari jauh itu tidak termasuk hukum yaitu menyembelih Zat. Jadi jatuhnya menembak, bukan menyembelih hewan kurban, menembak hewan kurban. Ya mudah-mudahan nggak ada flu kambing. Kalau ada flu kambing kan repot. Atau kambing puyeng, namanya Panadol dia. Panadol merah 2 biji. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, masih banyak perbincangan kita seputar daripada Idul Adha. Terima kasih. Saya bersama Ustadz Dayat mengucapkan banyak terima kasih. Semoga manfaat dari hal yang kecil ini. Untuk saudara semua mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.